Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sel saraf dan otak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gizar. Saya Faiha Salsabila. Saya Kinanti Aura Laksitani Santoso. Saya Nabila Nur Isnaini. Saya Marsala Fitrianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur neuron. Pengertian dari struktur neuron. Neuron adalah sel yang termasuk satuan kerja utama di dalam sistem saraf manusia. Neuron juga merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Fungsi dari struktur neuron adalah untuk mengantarkan impuls rangsangan yang berasal dari reseptor panca indera menuju otak dan sebaliknya. Jenis-jenis neuron. Ada 3 jenis neuron. Yang pertama, neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron konektor. Ini ada contoh gambar dari struktur neuron. Bagian sini ada dendrit. Pengertian dari dendrit. Dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan mengantarkannya ke akson. Lalu di bagian sini ada badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Di sini ada inti sel. Inti sel adalah organel yang sangat khusus yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel. Di sini ada selubung mielin. Selubung mielin yaitu bagian sel yang membungkus akson. Lalu di sini ada akson. Akson adalah serabut saraf yang sangat tipis yang membawa impuls saraf dari neuron. Di bagian sini ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Lalu bagian sini ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian atau sisi pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Dan yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah struktur yang memungkinkan neuron untuk melewatkan sinyal listrik atau kimia ke neuron lain atau ke sel efektor target. Polarisasi. Pada tahap ini neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. 2. Muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. 3. Tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Otak adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel, saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem saraf manusia. Lobus frontal terletak di otak bagian depan, sejajar dengan tulang dahi. Berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, kepribadian, dan berperan dalam proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan perencanaan. Lobus temporal terletak di sisi kanan dan kiri otak, di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Batang otak berada di depan cerebellum dan merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, batang otak juga mengatur fungsi tubuh seperti jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan tekanan, nyeri suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran bentuk dan arah. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah lobus occipital. Bagian otak ini berperan mengendalikan gerakan.
menjaga keseimbangan, mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis.